surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of a Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Shalom warga kerajaan. Kita selalu mendapat pertanyaan, how to love God. Bagi mereka yang di luar kita, Tuhannya itu abstrak. Tuhannya itu mereka tidak kenal. Tapi Tuhan kita menyatakan diri melalui Kristus putranya. Dan kita melihat di dalam seluruh Injil Yohanes, Yohanes menyebutkan dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Saya pikir dulu, kok sombong amat ya dia ini. Betapa dia angkuh. Dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Sampai saya mengerti bahwa semua orang dikasihi Yesus. Tetapi yang mengasihi Yesus tidak semua. Kita melihat dalam kehidupan seorang yang pernah jatuh paling dalam, yaitu Simon Petrus. Simon yang disebut Kefa atau Petrus, artinya batu. Sesudah sarapan, waktu itu di tepi Danau Galilea, begitu kasih Tuhan itu pada kita. Ingat ya, kita tidak bisa mengasihi Tuhan sebelum Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dia menyediakan sarapan bagi mereka. Dan dia berkata, come and dine. Mari datang dan makanlah. Sarapanlah. Marilah sarapanlah. Tapi sesudah makan, dia memanggil Simon Petrus dan berkata, Simon Baryona. Simon Baryona untuk mengingatkan, kamu ini manusia, karena itu kamu tidak bisa yaitu mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Mengasihi sini adalah agapao. Dan luar biasa, Simon Petrus menjawab, aku mengasihi engkau. Tetapi dia memakai perkataan phileo. Kan Petrus sahabatnya Yesus.
Tapi kemudian jawabannya yang merupakan jawaban bagi kita semua, gembalakanlah domba-dombaku. Feed my lamb. Lamb itu domba-domba kecil. Pertanyaan kedua, apakah engkau agapau kepadaku? Kasih yang tak bersyarat, kasih kelas ilahi. Dengan rendah hati dia berkata, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Tapi filio, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Dan dia mengatakan lebih tinggi lagi, feed my sheep. Gembalakan domba-domba yang dewasa. Lalu yang ketiga, Yesus berkata, apakah engkau filio kepadaku? Karena perintah kepada Tuhan ini adalah bukan filio, ini adalah agape. Dan dia menangis, engkau tahu Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Jadi pertama-tama untuk mengasihi Tuhan, tahu diri kita sendiri, tidak mungkin agapau pada Tuhan sebelum dia melimpahkan agape kepada kita. Dan dia berkata, tend my sheep, rawatlah domba-dombaku. Bagi seorang suami, dombanya adalah istrinya dan anak-anaknya. Kalau ada menantu, cucu-cucu. Bagi seorang pastor seperti saya, seorang gembala, perkataan feed itu adalah memberi makan. Memberi makan secara rohani dan memberi makan secara jiwani dan sebagainya. Itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Jadi bukan yaitu kita pergi ke gunung, masuk ke gua dan bilang I love you Lord. Tuhan berkata justru di bumi ini banyak domba-domba yang harus kita beri makan. Bahkan Yesus berkata ada domba-domba lain yang tidak termasuk kelompok ini harus kuberi makan. Dalam hidup saya menjadi bapak rohani bukan cuma untuk kelompok kita sendiri, tetapi untuk Tuhan berikan kemurahan banyak-banyak orang. Across denomination, across churches and ministries. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. I love God. Karena itu aku mau mengasihi dan melindungi, merawat domba-dombanya. Lakukan itu. Itulah mengasihi Tuhan. God bless you. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Pertanyaan ini bukan sekedar rutinitas Bapak Ibu Saudara ya, tetapi merupakan sebuah bukti keberadaan kita kalau sampai pada hari ini kita benar-benar dipelihara oleh Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh ada dalam keadaan baik. Kami boleh datang bawa hati kami, bawa kerinduan kami Tuhan. Biar nama Tuhan boleh dimuliakan pagi hari ini. Kami mau mengucapkan syukur kami Tuhan. Kami percaya tempat ini dipenuhi sukacita yang penuh kehadiran Tuhan nyatakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pagi hari ini. Amin.
Kaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanmu. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan
Nikmati hadiratnya pagi ini. Kasih Allah.
Jesus. Bertemu dengan Dia secara pribadi. Biar terus bekerja dalam hidup kita. Kesampaikan kesibukan saudara. Tinggalkan pikiran-pikiran yang kemarin. Izinkan Tuhan hari ini menolong. Yesus. Dia tahu engkau lemah, engkau tidak kuat. Dia tahu keperluan, kebutuhan. Namun Dia tahu persis apa yang kau perlukan. Engkau pernah meminta, tapi belum dijawab. Hari ini mintalah kepada Dia. Mintalah, maka Dia akan berikan kepadamu. Kau berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Memang kau tidak bisa dan tidak mampu. Namun Yesus yang memampukan saudara dan saya. Kau bilang tidak bisa. Yesus berkata bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Bagi orang percaya yang ada di tempat ini. Jesus. Mujizat sedang berlaku saat ini. Kuasa-Mu sedang bekerja saat ini, Tuhan. Roh Kudus, Engkau menilik setiap hati anak-anak di tempat ini. Jesus. Hari-hari ini saya ingat lagu lama. Lagu ini sudah jadul. Mungkin banyak saudara tidak ingat lagu ini, bahkan tidak tahu lagu ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Pak saudara, ketika serahkan kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah
Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur ya Allah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, 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 karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau. Kemudian berbaca segala baca dan menunjukkan kasih setianya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih salam kiriman kita, kasih senyum yang terbaik. Amin. Ada kasih Allah, ada mujizatnya. Amin. Saya percaya. Terima kasih. Haleluya. Saya percaya setiap minggu akan terjadi lawatan Tuhan. Bukan saja setiap minggu. Imam musiknya turun. Gak apa-apa. Ya. Kalau imam musiknya Raja Daud 24 jam. Ya kan? Oke, gak apa-apa. Saya percaya hari-hari ini sedang terjadi banyak mujizat. Amin. Banyak pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Ya. Yang tidak terduga itu yang terjadi. Yang kita tidak pernah pikirkan itu yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, saya merenungkan kenapa bulan Juli ini temanya tentang kasih kepada Tuhan. Ya, saya percaya sudah dikotbahkan dari minggu pertama sampai hari ini tentang kasih kepada Tuhan. Ya, kenapa? Ya, saya bertanya-tanya kok diingatkan kembali tentang kasihnya Tuhan. Ya. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, ya, kitab Ulangan ini adalah salah satu kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, ya, Pasti dan Kejadian, Keluaran, ya, sampai 5 kitab dan diulangi. Ya, ternyata ulangan itu penting, ya, diulang. Ya. Kalau kita baca sejarah kita, ulangan ini mengisahkan kehidupan manusia, saya dan saudara, mengisahkan ciptaannya, mengisahkan kehidupan kita, khususnya bangsa Israel yang sebagai pelajaran dari hidup kita. Kisah bangsa Israel yang sampai hari ini mengguncang dunia. Amin. Dan kita ketularan, bukan ketularan, kena imbasnya. Orang percaya digoncang terus. Amin. Amin. Digoncang terus, ya. Ya. Digoncang dan digoncang terus. Dilihat dan diperhatikan.
Ada apa dengan bangsa Israel? Ada apa dengan pengikut Kristus? Ya, saya suka dengan kata-kata pengikut Kristus. Ya, karena Kristen cuma agama, ya, agama yang ya buat kita tidak bisa menyelamatkan, namun kekristenan, ya, kehidupan di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Amin, saudara. Ya, mari kita melihat di dalam Ulangan. Tidak bosan-bosan ya membaca ayat ini. Ya, mari kita baca bersama-sama. Ulangan 10 ayat 12. 2-3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Oh, Ibu yang dikasihi Tuhan, dan dilanjutkan ayat 13 sangat luar biasa. Kisah ini mengingatkan bangsa Israel yang pernah menyembah berhala, yang punya Tuhan yang lain selain Tuhan Allah. Ya, mengingatkan bangsa Israel untuk taat, untuk taat kembali ke jalan Tuhan, dan untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita baca, nanti baca di rumah dari ayat pertama sampai dengan selesai. Ini kisah bangsa Israel yang diingatkan supaya mengasihi Tuhan kembali, supaya mencari Tuhan kembali. Ya. Kisah ini ditulis karena bangsa Israel menyembah lembu emas. Ya. Dan Musa sempat marah, melempar loh batu itu dan kena lembu emas. Dan Allah memanggil Musa kembali untuk naik, ditulis kembali 10 hukum perkara dan dibawa kembali untuk ditaati oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa. Akhir zaman, kegenapan firman Tuhan sedang digenapi. Ya. Sedang digenapi. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita semua sudah merasakan. Iya, kita lihat bencana, peperangan, sakit penyakit, hal yang tak terduga sedang digenapi. Ya. Kita melihat tanda-tanda ajaib. Dan itu pernah terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Pertolongannya nyata, mujizat nyata, pemeliharaannya nyata. Itu untuk bangsa Israel. Hari-hari ini terjadikah dalam hidup kita? Amin. Terjadi. Ya. 2 tahun yang lalu mungkin kita diperkenankan hidup sampai hari ini adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan. Itulah cintanya Tuhan kepada kita. Ya, saya akan apa yang diminta Tuhan dari ayat tema kita hari ini yang kita belajar. Terjemahan bahasa Indonesia sehari terbaru dari Alkitab dikatakan yang pertama tadi ayat tadi, ya, yang pertama yang diminta, ya, yang diminta adalah takut akan Tuhan Allahmu. Yang kedua yaitu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan. Yang ketiga mengasihi Dia. Yang keempat beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Yang kelima, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Ya, saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dari pasal 10 ayat 12, ya. Dikatakan di sana, ya, boleh diklik ke bawah. Ya. Ulangan 10 ayat 12 bahasa Indonesia sehari-hari.
Sekarang saudara-saudara, dikatakan di sana, ya. Sekarang saudara-saudara, perhatikanlah apa yang dituntut Tuhan Allahmu dari kamu. Ini bahasa simpel. Apa yang dituntut Tuhan? Keren ya? Apa yang diminta Tuhan kepada siapa? Bukan kalau kamu begini. Ya, yang keempat nih ke saya ini. Ya. Apa yang dituntut Tuhan kepadaku? Ya. Bahasa Indonesia sehari-hari menulis, hormati Tuhan Allahmu. Lakukanlah segala perintahnya. Cintailah Dia. Beribadahlah kepadanya dengan seluruh jiwa raga. Ya, ini terjemahan bebas. Hari-hari ini diingatkan kita semua. Ya, firman ini sudah sering kali mengasihi. Kenapa kita minta mengasihi Tuhan di akhir zaman ini, di hari-hari yang sulit dan sukar ini? Ini kunci, sudah. Cuma mengasihi Tuhan aja. Saya percaya masa yang sukar, masa yang sulit itu sudah di antara kita, bukan di depan kita. Terjadi sekarang. Segala obat untuk menyembuhkan seseorang yang sakit tidak mampu. COVID ada obatnya, HIV ada obatnya, nggak ada sampai sekarang. Kanker ada obatnya, ada. Kantong kering harus kerja keras. Ada. Obatnya mengasihi Tuhan. Ya. Segala cara medik mau menyembuhkan tidak bisa. Mungkin jemaat Tuhan sudah mendengar dan beberapa pendeta, saudara kita Pak Edi, yang ketua Pelmas, telah pulang ke rumah Bapak, yang sering dulu memuridkan di sini juga di Sumbawa, ya, dengan upaya Pak Edi Wijaya yang dulu ngajar sekolah minggu, terus apa lagi, panggung boneka, badut, ya, ngajar kita takana, melayani masyarakat, telah pulang duluan ke rumah Bapak. Saya kehilangan itu sahabat saya. Ngajari turun ke masyarakat. Segala cara obat untuk menyembuhkan, upayakan semuanya. Ya, Tuhan lebih pintar. Amin. Ya, sedih, hilang, kehilangan. Ya, sampai nanti malam masih ada ibadah penghiburan sampai hari Kamis. Saudara bisa mengikuti di link Zoom. Ya, memberkati Sumbawa. Saya pikir Kabupaten Sumbawa aja pernah diberkati sama beliau. Pernah ketemu Pak Bupati, ya, waktu bencana di sini, ketemu dan foto bersama. Ya, hari-hari ini yang terjadi. Makanya Tuhan meminta kita untuk apa? Satu, menghormati Dia, melakukan perintahnya, mencintai Dia, beribadah kepada Dia dengan segenap apa? Jiwa dan raga. Jiwa di dalam harus sudah diterangkan panjang lebar, jiwa, hati, raga. Ya, raga adalah tubuh. Ya, katanya tubuh ini lemah, enakan tidur di rumah, capek. Betul? Ya. Semalam saya bergumul, ya, suara saya kan beda. 3 hari saya kena flu berat, ya, karena tubuh saya yang lemah. Semalam saya nggak bisa tidur. Enak sebenarnya tidur. Pulang saya ke Sumbawa, saya berharap bisa istirahat di Sumbawa, malah nggak bisa tidur. Tapi saya berdoa, tetap berdoa.
Saya kaget, 7:30. Saya lari cepat. Tuhan tolong. Ya. Sudah berhenti tadi pagi, maaf, agak jorok beler, tapi sampai jalan ke sini, Tuhan aku minta berhenti, sehat, ya sehat, mujizat terjadi. Sepele kan? Oh Pak Jokowi aneh-aneh, bilang aja minta mujizat. Ya benar sudah. Obat sudah 3 atau 4 tablet, 4 ya. Satu, saya mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Oke. Kata-kata mengasihi Tuhan ini dituliskan dalam Perjanjian Lama, ada beberapa diulang-ulang, ya, diulangi sampai ke Injil, ya. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah Tuhan Allahmu sampai 6 kali. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah Tuhan Allahmu. Dari kitab, ya kita baca satu Ulangan 6 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Itu kitab Ulangan Perjanjian Lama, ya. Terus dituliskan lagi di dalam Perjanjian Lama Imamat, ya. Imamat menuliskan di sana, orang asing yang tinggal padamu haruslah sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, ini disuruh umat Israel disuruh mengasihi orang asing karena apa? Orang asing itu sama dengan dirinya sendiri. Ya, diulangi lagi, ya, karena penting diulang. Ayat yang terkenal yang kita hafalkan, ya, Matius 22 ayat 37 dikatakan di sana, jawab Yesus kepadanya, apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Perintah ini diulang-ulang, berarti penting. Katakan kiri kanan kita. Lihat kiri kanan, jangan lihat saya. Saya sedang pilek. Ya, penting mengasihi Tuhan. Ya, oke. Karena penting, saya harus mengasihi Tuhan. Oke. Lukas juga menulis, Markus juga menulis. Nanti baca sendiri ya. Oke. Mengasihi dengan segenap hati berarti menyerahkan segala proses pemikiran, perasaan, dan keputusan hanya kepada Tuhan, ya, untuk dituntun dan dimanfaatkan demi tercapainya kehendak Tuhan, ya. Tujuannya tidak ada yang lain, supaya tujuan Tuhan apa? Tercapai, ya, segenap hati, ya, menyerahkan segala proses pemikiran. Setiap kita punya pemikiran yang jenius, yang hebat, ya. Perasaan, keputusan hanya kepada Tuhan. Perasaan kita hari ini gimana? Happy, ya. Perasaan kan ada yang gundah gulana. Ada yang masih ingat kemarin pekerjaan saya belum selesai. Ada yang ingat lagi, nota saya belum selesai. Ya, betul nggak? Bingung. Tapi aku datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Pikiran, perasaan diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya tidak bahas soal hati. Hati adalah tempat, ya. Hati adalah tempat, ya. Saya tulis di sana, hati adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia yang dianggap sebagai tempat segala perasaan batin dan tempat menyimpan pengertian atau perasaan. Ya, dalam ilmu kedokteran, di sini ada dokter, ya.
Gunanya hati sama ginjal, kira-kira fungsinya banyak mana, Bu Dokter? Ya, hati. Hati ini menyaring semua. Kalau ginjal cuma menyaring apa? Makanan 1-2 minuman bisa lewat ginjal. Tapi hati semuanya ada. Makanya seringkali ada penyakit apa yang sering kena liver, yang sering kena sakit hati. Tanya kiri kanan dulu, pernah sakit hati enggak? Sering sakit hati sama istri, sama suami, ya kan? Yang paling sering kalau sama tetangga enggak? Ya kan? Pernah sakit hati sama anak-anak enggak? Jengkel lo ini, ya kan? Sering, ya. Karena hati adalah pusat. Makanya Tuhan kasihi aku dengan segenap hati. Amin. Saya punya hati. Gambarnya hati remang-remang di sini. Baik, kita lanjut. Ya, jiwa nggak usah dibahas. Mari kita sepakat. Ya, sepakat hari ini. Kasih itu sama dengan Allah. Ya, kita sepakat. Amin. Kasih itu sama dengan Allah dan Allah itu kasih. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Satu lagi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Amin. Ya, kalau kasih, Allah itu kasih, dan itu adalah kekuatan. Amin. Kita percaya ya, bahwa Allah itu kasih dan itu sudah ada di dalam hidup kita. Dan seringkali kita nggak sadar, tidak sadar bahwa kasih itu ada di dalam diri kita. Ya, Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita sepakat ya, kasih itu Allah dan Allah itu kasih, adalah kasih. Ini adalah sumber kekuatan. Ya, mari kita baca. Mengapa kita harus mengasihi? Mengapa kita harus mengasihi Allah? Saya percaya kita sudah tahu semua jawabannya. Tapi mari kita baca dasarnya di mana kita mengasihi Allah itu, ya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan di sana apa? Sekarang saudara-saudara perhatikanlah. Sorry. Ya. Jikalau kamu menuruti segala perintah. Ya. Ini dasar. Yang kedua, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Mari kita baca ayatnya. 1 Yohanes 4 ayat 19. 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Allah sendiri lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kita yang berusaha mengasihi Allah. Bukan. Tapi Allah lebih dulu mencari siapa? Mencari saya. Ya. Allah lebih dulu mencari kehidupan kita. Yang kita yang berdosa, kita yang tidak ada gunanya, nggak tahu tujuan hidup, kita dicari, kita dikasihi. Amin. Ya. Kita belum apa-apa, Tuhan panggil, kita dicari. Ya. Kita masih sakit, masih belum bisa apa-apa, Tuhan cari kita. Bukan kita yang cari Tuhan. Tapi lebih dulu Tuhan cari saya dan saudara. Amin. Bangun.
ketemu aku. Sibuk kerja, diingatkan. Cari aku. Kita dicari. Saat kita sakit, dia datang menyembuhkan kita. Amin. Saat saudara dan saya bangkrut, nggak bisa apa-apa, dia tetap cari kita. Amin. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya yang hilang, kisah anak yang hilang. Bapaknya tetap menunggu anaknya untuk pulang. Habis anak yang kurang ajar, bapak belum mati sudah minta warisan. Warisannya untuk foya-foya. Ya, untuk senang-senang. Setelah habis hartanya, ngapain? Kerja. Ya. Jadi penjaga kandang. Kenapa ditulis kandang babi, tidak kandang onta? Yang saya lihat itu. Ya. Dan makan ampasnya pun, ya, dia takut. Dia nggak bisa. Lalu kasih Bapa ada di dalam hati anak ini. Saya percaya bapaknya berdoa, anakku pulang. Hati Tuhan mengetuk. Dia pulang dan disambut oleh Bapa. Amin. Itulah hati Bapa. Kasih Bapa. Kasih Tuhan kepada siapa saudara? Kepada kita yang pernah hilang. Pernah hilang enggak? Pernah gentir, pernah hanyut, ya kan? Mari kita kembali. Amin. Kembali ketemu Bapa. Dipakai baju baru, pakai cincin yang baru, mungkin cincinnya yang dulu sudah dijual, ya. Dipestakan. Luar biasa. Hari-hari ini banyak anak Tuhan yang dulunya kenal Tuhan lalu hilang. Saya tahun ini ketemu 3 orang. Dan kembali kepada Tuhan. Yang terakhir bullying. Masa kecilnya dia rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, pemudanya rajin. Ya. Rajin semua. Tapi semasa dia merantau bekerja, dia hilang kontak sama bapaknya yang di bumi dan Bapa di surga. Dia datang dari gereja. Pertama lihat Pak Mahmud ya, bule itu sudah kita baptis Pak Mahmud, dan kemarin sudah kita teguhkan. Pertama kali lihat di Google Map kita di Sumbawa. Ya. Jadi dia cari gereja. Ya, cari gereja. Di Taliwang ada, di Malang ada, tapi pilih gereja yang di Sumbawa. Allah mengarahkan di Alas, dia browsing di mana gereja di Alas ini. Dia browsing, syukur saya belajar ini pasang gitu. Lalu dicari ke gereja. Saya tanya. Dari kecil saya baca Alkitab, ya bahasa Inggris, semua nggak bisa bahasa Indonesia. Saya bingung saya. Yes, no aja. Ya ngerti sedikit lah. Ingat Bali kemarin waktu bergaul sama di Kuta itu, ingat sedikit. Syukurnya, alhamdulillahnya, susternya orang Taliban, dia yang terjemahkan. Saya ajar kembali baca Alkitab. Saya ajar kembali tentang baptisan. Dia ngaku. Dari kecil saya baca Alkitab. Tapi sekarang gimana? Gini dia. Tapi syukur. Dia kembali kepada Tuhan. Itu saudara. Saya kasih tugas satu aja, kembali baca Alkitab. Yes. Gitu. Punya Alkitab ada di HP. Ya, istrinya orang Rusia, keturunan Arab. Ya, yang sungguh-sungguh. Ya. Ini
dikirim bangsa-bangsa, bukan dikirim orang lokal saja, namun bangsa-bangsa akan kita layani. Amin. Ya, kita harus siap melayani jiwa-jiwa yang terhilang ini. Amin. Karena kasih Allah sedang melanda. Ya. Maaf, Sumbawa pertobatan. Maaf orang-orang Sumbawa. Ya. Kemarin di kampung Mantar, tahu saudara Mantar? Ya. Itu ada yang bertobat. Bukan kita nggak berani layani. Mereka semangat pulang dari Hong Kong sudah menyembah Yesus. Sudah minta didoakan rumahnya semua. Kita pelan-pelan. Kita suruh turun ke Taliban, ketemu Pak Petrus. Sudah jiwa-jiwa berkatakan untuk menyembah Yesus. Siapa yang layani? Kita. Paling tidak kita bisa doakan mereka. Amin. Paling tidak kita doakan mereka. Kita temani mereka. Ya, kalau baptis nanti silakan bantu dia. Ya. Kalau kita temani, ya, temani, doakan. Beberapa orang bertobat. Ini waktunya kasih Allah dicurahkan. Bukan di gereja sini saja, tapi di luar sana juga dicurahkan. Amin. Oke, saya lanjutkan. Ya, mengapa kita tidak bisa mengasihi? Ya, mengapa kita tidak mengasihi? Bisa mengasihi dengan segenap hati. Satu, tidak pernah mendengar tentang kasih, tidak pernah mengenal tentang kasih, tidak pernah percaya akan kasih, tidak pernah mendapat kasih, tidak peduli, cuek akan kasih. Ini yang terjadi. Orang di luar sana tidak pernah mendengar tentang Yesus. Namun globalisasi, YouTube, apa semua tersebar luas. Nama Yesus, kasih itu tersebar kemana-mana. Amin. Mereka tidak mendengar. Tetangga kita, teman kita belum mendengar tentang kasih. Makanya tidak tahu. Setelah tahu Yesus, tahu kasih, tahu tentang Allah yang menyelamatkan, mereka mencari. Ya, mereka tidak mengenal siapa Yesus. Mereka tidak tahu karena ditutupi. Kita siapa yang harus cerita? Pendeta, penginjil. Betul. Dan saya ceritakan tentang kasih Allah. Amin. Ya. Tidak percaya, tidak pernah mendapatkan kasih itu Yesus, ya, terus cuek aja, tidak peduli. Hari-hari ini yang sedang terjadi. Bagaimana cara mengasihi? Bagaimana cara mendengar tentang kasih setiap hari? Amin. Mengenal tentang kasih, lalu percaya akan kasih, menerima kasih Allah itu, terus mengalami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya yang dikasihi Tuhan juga. Kita pernah mendengar dari guru sekolah minggu, mungkin dari penginjilan orang, dari pendengaran ini kita percaya Yesus adalah Tuhan. Amin. Penting guru sekolah minggu itu menanamkan tentang Yesus. Tapi sayangnya cuma setiap hari aja, setiap hari minggu aja. Ya, setiap hari minggu saja guru sekolah minggu. Bapak Ibu, kenalkan Yesus kepada anak-anak kita. Ceritakan tentang Yesus. Nanti baca kitab Ulangan seluruhnya. Itu ulangan, diulang semua supaya bangsa Israel ingat. Saya diprotes anak saya kemarin. Papa ini nasihatnya berulang-ulang itu aja. Ya maklum dia sudah dewasa dan sudah banyak ngerti tentang pelayanan, itu aja dari kecil. Nah, soalnya di Alkitab ada kitab Ulangan.
Betul. Tapi telinga ini sudah hafal, Pak. Oke, sip. Gitu. Saya cuma pesan, ya, tubuhmu ini bait Allah, Pak. Jaga baik-baik, ya. Jaga baik-baik, ya. Pelihara baik-baik. Karena lebih besar dari saya. Itu. Saya ingatkan, tubuhmu ini bait Allah. Kalau disodori makanan jangan diterima terus lah, ya. Gitu. Kasihan, Pak, nggak dihabiskan. Aduh. Gitu. Soalnya ada cici kokonya di sana, sering ngajak makan, dan teman-temannya setiap selfie sama-sama temannya di tempat makan. Kemarin ada liburan itu ke Batu sama kakaknya dia. Postingnya bukan di tempat wisata, tempat makan bebek goreng gitu. Nah, ya sekali-sekali lah, iya. Pelihara bait Allah. Amin. Tubuhku adalah bait Allah. Katakan itu. Aku pelihara dengan baik. Aku izinkan Yesus tinggal menyembuhkan. Amin. Ya. Lemah ini langsung turun. Oke, ya. Caranya mendengar, perdengarkan tentang kasih. Nah, ini sekarang. Yang kedua ini saya akan ulang. Mengenal tentang kasihnya. Banyak orang sudah terima mukjizat, tapi tidak mengenal tentang Allah secara pribadi, tentang Yesus. Ya, saya sedang belajar sama Pak Wali Staf, Pak Suri. Ya, sedang buka-buka Alkitab dengan saya. Apa itu? Ya, bukain terus, nggak apa-apa. Sejarah dari kecil belum Kristen, ya. Tapi terus buka Alkitab. Masih baca Pak Suri? Baca, iya. Luar biasa, ya. Dia datang ke Sumbawa cari kerjaan, tapi ketemu Yesus. Ya kan? Yesus mengasihi Pak Suri. Amin. Pak Warista, Yesus mengasihi. Ya. Di Sumbawa ada Yesus yang luar biasa. Amin. Dia memberikan hidup. Dia memberikan semuanya. Mengenal, kenali, cari. Bukan juru selamat saja. Ya. Saya mengenal Yesus, bukan juru selamat saja. Dulu saya pikir dia juru selamat. Ya, pertama kali kita terima Yesus, kita diselamatkan. Selanjutnya saudara, kita punya identitas baru. Warga kerajaan Allah dan kita kepanjangan tangannya Tuhan. Amin. Kita perwakilan kerajaan Tuhan. Dan kita harus melanjutkan pekerjaan Yesus. Oke, saya lanjutkan. Bagaimana cara mengasihi? Ingat akan kasihnya. Ingat kasihnya Tuhan. Ingat pertolongannya Tuhan. Saya percaya kita pernah ditolong Tuhan toh. Amin. Ingat semuanya, jangan lupakan. Ketika Dia mengangkat kita, kita sakit disembuhkan, kita bangkrut dipulihkan. Ingat kasihnya. Ya, siapkan lagu lama, lagu jadul. Ya. Terus apa? Yang kedua, ingat kebaikan. Ingat mujizatnya. Ya, berkali-kali saya terima mujizat. Sampai hari ini saya mengalami mujizat, dan mujizat itu ada di dalam hidup saya dan ada di dalam hidupmu. Amin. Dan mujizat itu tularkan. Ketika Yesus umur 30 tahun sudah disalib, Dia sudah menularkan, menginterpretasikan kehidupannya kepada murid-muridnya. Mari hidup kita yang ada di dalam Yesus Kristus kita impartasikan kepada anak-anak kita. Amin. Impartasikan kasih Allah, kuasa Allah itu. Kalau bapaknya bisa ngusir setan, anaknya bisa ngusir setan. Jangan takut sama setan, ya kan? Kalau bapaknya takut,
otomatis anaknya takut. Ada kuasa dalam hidup kita. Amin. Ya. Selanjutnya. Selanjutnya lagi. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ya. Ingat mujizatnya. Dan bersyukur karena kasih setia. Cuma bersyukur, enak bersyukur. Ya, berkata Pak Jokowi ini enak mengucap syukur. Khotbah pengucapan syukur enak. Tapi ini yang diminta Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Segala. Amin. Oke. Saya tulis, dalam hidup orang percaya harus memiliki kasih agape, berarti cinta atau kasih yang bersifat total, kerap identik dengan cinta Tuhan terhadap ciptaannya atau manusia. Total, kasih kita total. Ya, sudah disampaikan oleh Pak Arifin, kenapa 3 kali Petrus ditanya. Yang ketiga ini, yang agape, tanpa embel-embel. Ya, kasih yang tanpa buntut, kasih total. Ya, kasih manusia bersyarat, sampai sekarang bersyarat. Bahkan ibadah ini kita bersyarat, aku biar diberkati Tuhan, makanya ibadah. Enggak, saudara. Saudara dan saya sudah diberkati Tuhan dan saya datang beribadah. Amin. Bukan karena kita pengen diberkati. Oke, Tuhan berkati dengan firman-Nya, dengan kuasanya di tempat ini. Tapi saudara dan saya di tempat ini beribadah ini karena sudah diberkati oleh Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan. Makanya aku beribadah. Aku memuji Tuhan karena Dia dahsyat. Amin. Bukan karena kita minta berkat, namun kita sudah diberkati. Lalu kita datang beribadah, mempersembahkan buat Tuhan, ucapan syukur kita buat Tuhan. Amin. Nah, ayat 13 yang pernah disampaikan Ibu Hati kan ini, ya, ayat 13 dari Ulangan 10 sampai 13. Tujuan akhirnya dikatakan berpegang pada berita dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu kapan? Hari ini, supaya baik keadaanmu, supaya baik keadaanmu. Amin. Ya, supaya baik, karena hari-hari ini tidak baik, hari-hari ini jahat, hari-hari ini sukar. Dan saudara mengalami kesulitan? Ya, tadi di atas saya tuliskan. Ya, nanti baca di rumah. Ya, dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan akhir zaman. Ya, keadaan yang sulit yang pertama. Sulit. Wah, keadaanmu sulit hari ini. Yang kedua, manusia menyombongkan diri. Ya, banyak yang menyombongkan diri. Yang ketiga, ego. Ini yang terjadi. Ya, keadaan akhir zaman, keadaan yang sudah sulit, serba sulit, tapi Tuhan sedang bekerja di antara kita. Amin. Kesulitan apapun, Yesus hadir di tengah-tengah kesulitan. Di antara banyak yang menyombongkan diri karena kehebatannya, Tuhan hadir. Ya, ahli Taurat dan Farisi sombongnya, Tuhan hadir mencelikan dengan mujizatnya. Amin. Hari-hari ini yang terjadi adalah masa yang sulit, kesombongan. Yang ketiga apa? Ego. Egois, mementingkan apa? Diri sendiri, tidak peduli, cuek. Tapi hati Yesus seperti itu? Enggak. Yesus hadir akan memulihkan. Yang sulit, yang sukar di dalam Yesus menjadi apa? Perkemenangan. Amin. Yang sombong tadi akan direndahkan. Saya
saya, ada datang konseling ini. Sekarang keadaan gini. Hari-hari ini banyak yang orang sombong akan direndahkan. Saya cuma begitu aja. Ya, firman Tuhan berkata, yang sombong akan direndahkan, tapi yang rendah hati akan ditinggikan. Amin. Ini yang terjadi. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Yang ketiga, egois. Di mana-mana, cuek aja, orang jatuh, orang ini, kita cuek, gak peduli. Apakah hati Yesus? Bukan. Hati Yesus adalah peduli. Bersama-sama dengan saya. Tiap hari berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Apa saudara? Anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa
kasih yang besar itu mengalahkan persoalanmu, mengalahkan pergumulanmu. Rabasita karena labaka, kira labasata karena labaka, kira labasata karena labaka. Maaf, ibu-ibu jangan khawatir tentang suamimu. Kasihi dia. Para ibu-ibu, kasihi suamimu sungguh-sungguh. Dia akan datang kembali dengan hati yang baru. Dalam nama Yesus Kristus, dia akan menyembah Yesus. Ya, doamu hari-hari ini didengar Tuhan. Saya tidak tahu doamu didengar Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Yesus, Bapak-bapak, kasihi Allah, kasihi Tuhan seperti Bapa mengasihi kita. Bapak, hati Bapa akan turun ke atasmu. Engkau akan mengasihi istrimu dengan segenap hati. Engkau akan mengasihi anak-anakmu dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak butuh kasih-Mu. Anak-anak sedang membutuhkan kasih Bapa. Orang-orang di sekitarmu sedang membutuhkan kasih Bapa, hati Bapa surgawi. Orang masyata kalamata maka tetanggamu, temanmu, sahabatmu membutuhkan kasih Bapa itu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu tidak berhenti sampai di sini, namun Kau akan melanjutkan karya-Mu pagi ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh-Mu tidak akan berhenti Tuhan. Biar banyak orang akan mencari anak-anak-Mu Tuhan, untuk mencari kasih-Mu itu. Biar banyak orang akan berdatangan berduyun-duyun atas gereja ini Tuhan. Karena di gereja ini ada kasih Bapa yang sedang disalurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama berkata, ku takkan lupa. Amen.
Karena saya berdoa, Tuhan katakan, suruh sampaikan pada seseorang yang ada di sini. Engkau sudah tahu hati. Engkau sudah katakan, aku tidak mau berganti dengan Tuhan. Tapi hari ini engkau mendengar suara yang persis. Ingat kasih Allah, ingat kasih mula-mula. Jangan tawar hati. Kadang engkau berkata, aku sudah berseru, tapi engkau tidak menjawab. Firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku dengan segenap hati. Aku mendengar dan aku akan menjawab. Aku akan beritahukan kepadamu perkara-perkara ajaib yang tidak kau pahami, yang tidak kau mengerti. Karena apa yang kau pikirkan, yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau dengar, yang tidak pernah kau lihat, itu yang disediakan bagi orang yang mengasihi. Firman Tuhan katakan Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Tanganku bukan kurang panjang untuk menolong, dan telingaku bukan kurang tajam untuk mendengar, kata firman Tuhan. Tapi oleh karena dosa, ada dosa tersembunyi yang engkau sendiri yang tahu dengan aku, kata Tuhan. Itulah yang membuat aku menunda menolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Aku bersyukur kebenaran-Mu Kau sampaikan. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih dengan kebenaran firman Tuhan. Peneguhan bagi kami semua. Bahwa kami mau terus ingat kasih mula-mula kami Tuhan. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami mulai menghormati Engkau, berkomitmen untuk menghormati Engkau, terus bersekutu dengan Engkau, karena kami tidak akan kuat tanpa bersekutu dengan Engkau. Kami tahu hanya Roh-Mu Tuhan, bukan kuat, bukan gagah, kata firman Tuhan, tapi Roh-Ku, oleh Roh-Ku firman Tuhan katakan. Oleh karena itu biarlah kami bersandar sepenuhnya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berdoa syafaat. Tuhan, kami bawa jemaat-Mu Tuhan. Tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang kecewa Tuhan. Walaupun sekitar mungkin kami mengalami hal-hal yang tidak enak secara jasmani, tapi kami tahu Tuhan, kami tetap melihat Allah kami, Allah yang setia. Biar Engkau balikan keadaan kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Biar kami terus fokus mencari wajah-Mu. Dan kami tahu pada saat kami berseru, Kau mendengar. Berseru bukan hanya berdoa, tapi berseru, yang artinya kami terus menjerit di hadapan-Mu. Dan kami tahu Kau akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih bahwa Tuhan, jemaat-Mu yang sakit Kau sembuhkan. Kami tahu mujizat sedang Kau sediakan hari-hari ini. Pemulihan keadaan sedang Kau sediakan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biarlah jemaat-Mu semakin bertumbuh di dalam iman mereka, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat semua gereja-gereja yang ada di Sumbawa ini. Biarlah mereka datang hari Minggu bukan sebagai rutinitas, tetapi karena mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Bikin juga dengan kami berdoa untuk Sumbawa penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya akan terjadi di jalan-jalan, di pasar-pasar, di toko-toko, di pesisir-pesisir pantai, di sawah-sawah, di ladang-ladang. Akan ada lawanan Tuhan terjadi. Orang akan melihat baik melalui mimpi, melalui visi, melalui penginjilan,
penginjilan. Di dalam nama Yesus mereka akan bertemu Engkau sebagai juru selamat dan akan berbalik kepadamu Tuhan. Kami percaya kalau apa yang terjadi di Amerika itu akan terjadi juga di Sumbawa, dan kami mempersiapkan diri untuk sebagai mitra kerja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk Indonesia. Kami tahu Tuhan, mata Tuhan tertuju pada Indonesia. Oh Indonesia, apa yang dikatakan Indonesia bangkit bersinar, itu terjadi sungguh-sungguh Tuhan. Itu merupakan moto dari waktu 17 Agustus yang tahun yang lalu Tuhan. Tapi sampai sekarang bangkit bersinar di dalam nama Yesus. Terima kasih dengan Bapak Presiden kami yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pendirian yang teguh yang dari Engkau, kekuatan, keberanian yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terus melindungi, kuasai dia Tuhan dan keluarganya, Bapak Presiden kami, agar tetap di dalam perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna. Banyak hamba-hamba-Mu yang berdoa untuk keselamatannya, untuk berdoa untuk kesejahteraannya Tuhan, dan kami percaya Engkau mendengar dan Engkau menjawabnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dengan tanah-tanah, tambang-tambang, gunung-gunung, oh semua yang ada di Indonesia sungguh diberkati, sehingga akan terjadi Tuhan penemuan tambang-tambang, penemuan semua bahan-bahan yang lain Tuhan yang akan menopang Indonesia tetap menjadi yang terutama, menjadi yang terdepan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami sekarang akan memberikan persembahan pembangunan dan persembahan umum. Tuhan, kami mengasihi Kau, oleh karena itu kami memberi dengan sukacita di hati. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah hari Minggu dilaksanakan di Aula Quick Chicken Zubento, Jalan Kepiting. Acara dilaksanakan jam 8 pagi. Semua berdoa diadakan setiap hari Rabu di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart, jam 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama dalam keluarga kerajaan. Mengenai waktu dan tempat bisa menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, mari kita bergabung. Kita akan mendapat kesatuan hati, tumbuh bersama, dan menangkan jiwa. Doa puasa dilaksanakan setiap hari Sabtu di tempat Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja, depan Alfamart, jam 5:30 pagi. Ibadah Roki setiap hari Minggu di Aula Tunas Daud, jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin mengembalikan perpuluhan atau membantu pembangunan gereja melalui M-Banking, bisa men-scan kris berikut. Atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa. Jangan lupa untuk follow, like, comment, and subscribe YouTube channel kami, Rock Sumbawa, dan ikuti kami di sosial media, Facebook, Instagram, dengan nama GBI Rock Sumbawa. Demikian Rock News untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu. Terus hari ini saya akan menyambut pertama sekali, mungkin ada yang jemaatkan. Oh tidak, mungkin saya agak lama nggak kelihatan, jadi ada wajah-wajah baru. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih. Dan saat ini dibuka taburan buat Bapak Ibu. Saya akan membuka Bapak Ibu kembali di pos P kita. Ada buka taburan yang mana akan setiap di musim hujannya akan ada taburan. Nanti saksikan sedikit. Pos PI Pelampang, saluran airnya dari sana. Ini bukan suara saya ya. Aliran air dari sana, dari sini, samping pos PI.
semangat untuk berenang. Yang jelas airnya oke. Ya, itu mungkin keadaan yang terjadi di pos PI di Biro Sumbawa yang ada di Papa. Jadi taburan ini terbuka buat Bapak Ibu. Sekali lagi mungkin ada yang sudah bisa ditampilkan taburan yang sudah masuk. Ya, nggak perlu saya bacakan mungkin ulangnya. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menabur dan taburan ini masih terbuka, belum tertutup, belum ditutup ya. Ya, terima kasih, nanti bisa disampaikan kalaupun langsung mau lewat sekretariat bisa menghubungi Ibu Ratna juga nanti. Terima kasih, itu aja mungkin tambahan. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu semua, Bapak Gembala yang selama ini mensupport saya, memberikan dukungan, kekuatan buat saya, mana setiap saat saya hubungi Bapak Gembala. Saya sungguh berterima kasih karena beliau saat ini sedang ada jelas. Saya percaya apa yang saya alami itu sih Tuhan dan membuat saya belajar diproses. Dan saya sanggup berdiri di sini bukan kekuatan saya sendiri. Saya percaya itu Tuhan yang menopang saya dan bukan saya kekuatan. Selama 8 bulan saya mendampingi istri saya. Semua itu karena kasihnya Tuhan. Saya rasa bukan karena kuat gagah saya, tapi itu semua karena kasih Tuhan yang menopang saya, mengangkat saya. Dan hingga saat ini juga saya bersama anak-anak saya bisa kuat. Dan saya berharap juga tetap dukung kami dalam doa, biar kami juga tetap bisa tidak sampai merasa gagal atau merasa kalah dengan intimidasi. Terima kasih sekali lagi. Saya percaya jemaat Tuhan di Sumbawa sungguh luar biasa yang mensupport kami selama ini, selama saya 8 bulan. Baik itu secara moral, secara dana saya tidak pernah kekurangan. Saya percaya Tuhan Yesus memberikan hati dan mengasihi buat semua jemaat di Sumbawa, terlebih yang selalu mensupport kami. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya tidak bisa panjang lebar. Kalau memang kesaksian seperti itu butuh banyak waktu, nanti kalau melihat waktu kita tidak banyak, saya sungguh mau menyaksikan Tuhan, kebaikan Tuhan buat saya yang selama saya 8 bulan saya menyaksikan itu. Tapi nanti mungkin ada kesempatan dan waktu kita bisa sama-sama sharing. Puji Tuhan, saya tidak hanya disupport dari Sumbawa, keluarga besar saya dimanapun, yang ada di Sumatera, di Jakarta, di Mataram, bahkan di luar daerah, semua yang mengenal nama istri saya, pernah dengar nama saya, semua puji Tuhan mensupport kami melalui doa, dukungan apapun, semua. Makanya saya percaya Tuhan yang bekerja, bukan karena kebaikan manusia, tapi Tuhan. Terima kasih, dan sampai saya juga di Kebumian kemarin ke tempat peristirahatan yang terakhir. Semua berjalan baik, semua berjalan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun. Itu semua ada dukungan juga Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di semua. Sekali lagi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati.
Yakinkan dalam hidup saudara ada kasih itu, ada Allah itu, dan siap dibagikan ke teman-teman saudara. Kasih tahu kiri kanan kita, mari kita bagikan kasih Tuhan. Ceritakan kasih Tuhan. Amin. Ceritakan. Angkat tanganmu. Bapa, Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Dan Engkau Allah Tuhan yang membuat mujizat dan terus membuat mujizat bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Bagi orang-orang yang mencari Engkau, mujizat-Mu masih berlangsung sampai akhir. Kuasa kesembuhan terjadi bagi yang sakit. Kuasa pemulihan hati terjadi dalam nama Yesus Kristus. Pulanglah dengan membawa berkat yang sudah dijanjikan oleh Bapa, yang sudah diberikan oleh Bapa. Hari-hari ini engkau akan menikmati berkat-berkat itu. Dan berkat itu diberikan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.